Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di minggu ini, gue akan membahas suatu mobil balap yang terkenal di dunia internasional. Mobil balap ramah lingkungan. Apalagi kalau bukan Formula E atau Formula elektrik. Yap, ini adalah mobil Formula E yang sudah memasuki generasi ketiganya, yang dimulai pada tahun 2022, dan mobil yang sangat menarik dan berbeda dengan generasi keduanya. Konsep mobil yang mendekatkan dengan konsep F1 yaitu ground effect, dan menjadi mobil Formula E yang paling bertenaga dan mempunyai desain aerodinamika yang unik. Dan seperti apa desain dan aerodinamikanya dari generasi ketiga Formula E ini? Oke, dan ini adalah mobilnya dari Formula E Gen 3 atau Formula E generasi ketiga. Dengan mobil ini diperkenalkan dan dipakai pada Formula E mulai dari tahun 2022 sampai sekarang ini. Dan ini adalah mobilnya. Dan Formula E adalah ajang balap di internasional yang mempunyai prinsip adalah mereka membuat satu jenis mobil, satu jenis spesifikasi mobil, dan itu akan dipakai oleh ke semua tim. Yang sekarang ada sekitar 12 tim di Formula E, dan ke-12 tim tersebut memiliki spesifikasi mobil dan bentuk, desain, dan mekanikal yang sama persis dari kesemua tim. Jadi tidak ada perbedaan antara satu tim dengan tim yang lain. Jadi di sini gue memakai contoh tim Nissan ya. Di sini ada tim Nissan dan gue memakai contoh dari sampel mobil Nissan yang sebenarnya sama dengan mobil-mobil lainnya di tim-tim lain. Jadi gue samakan saja. Mulai dari bentuk, desain, dan mekanikal, semua aerodinamika sama persis dengan ke-12 tim lainnya. Dan Formula E ini yang generasi ketiga mungkin lebih mirip mengarah ke arah Formula One ya. Jadi kalau F1 itu dia 10 timnya memakai bentuk body mobil konsep yang berbeda-beda, walaupun konsep benang merahnya itu sama yaitu ground effect, tetapi bentuk, desain, dan mekanikal dari setiap tim ke 10 tim pasti berbeda-beda. Berbeda dengan Formula E yang semuanya sama, jadi kesetaraan bentuk jenis mobil di sana. Dan di sini Formula E sebenarnya di generasi ketiga ini lebih mengarah ke era ground effect ya. Di F1 itu bisa ditandai dengan bentuk mobilnya yang lebih rendah ke bawah atau ceper di sini. Jadi bisa kita lihat mobilnya rendah ke bawah, ceper ya. Jadi generating downforce-nya lebih besar di bagian bawah mobil. Sekaligus yaitu dengan tandanya adalah diffuser yang lebih besar ketimbang generasi kedua atau generasi sebelumnya. Dan ini adalah mobilnya yang akan kita bahas, bentuk dari Formula E generasi ketiga yang mengusung era ground effect. Kurang lebih sana ya. Dan ini adalah mobilnya. Dan seperti biasa di sini gue akan bahas menjadi dua part, yaitu part pertama untuk bagian depan dan samping sekaligus perspektif depan. Dan nanti yang di part 2 di esok hari di jam yang sama gue akan bahas untuk bagian belakang dan perspektif belakang dan beberapa hal detail-detail dari Formula E, mobil Formula E generasi ketiga ini. So gue akan bahas mobilnya. Enjoy the video, dan kita akan langsung masuk ke pembahasan mobil Formula E generasi ketiga, aerodinamikanya. Oke, gue akan bahas mobilnya dari bagian depan dulu ya. Jadi di sini adalah bagian depannya dari Formula E generasi ketiga. Dan perlu gue kasih tahu dari awal, dan mungkin ini akan rencana gue ke depan, kalau gue akan mungkin sering-sering pembahasan mobil
bertenaga listrik ya. Mobil listrik mulai dari Formula E dulu di sini, dari sang pionir mobil listrik ya mungkin ya. Jadi mobil listrik itu mempunyai fundamental konsep yang cukup kuat di sana, yaitu dimana konsep utama mereka cukup berbeda dengan mobil konvensional, mobil yang bermesin berbahan bakar bensin, yang dimana konsep utamanya mobil listrik itu adalah mengalirkan udara tersebut dapat selicin mungkin, seefisien mungkin, dan dapat dibuang ke belakang mobil dengan seefisien mungkin. Maksud licin di sini adalah pergerakan anginnya harus mulus ya. Jadi ketika angin tersebut diterima dari depan, dari samping, lalu diproses dari samping dan dibuang ke belakang, angin tersebut harus dapat dikeluarkan, diproses secara baik dan secara cepat di mobil tersebut, mobil listrik ya. Dan mobil listrik pasti menggunakan baterai yang tidak begitu perlu atau tidak begitu signifikan memerlukan pendinginan yang secara terus-menerus ke dalam mesin tersebut, berbeda dengan mesin konvensional, mesin bensin yang harus didinginkan oleh udara, sehingga sering kita temukan pastinya di mobil-mobil bensin di pada bagian depan mobil tersebut dapat banyak lubang-lubang ya untuk pendinginan mesin ataupun turbo. Nah, kalau di mobil listrik tidak perlu, sangat tidak perlu ya, tapi pastinya akan perlu, walaupun tidak sebanyak pendinginan mobil konvensional. Jadi karena mobil listrik menggunakan baterai yang tidak begitu panas atau overheat, baterai itu pasti bisa panas ketika dipakai, tapi tidak begitu panas karena mesin gitu. Mereka cukup dengan cooling fan mereka sendiri gitu. Dan itulah konsep utama dari mobil listrik, yang dimana mobil listrik cenderung lebih licin atau lebih aerodinamis ketimbang mobil-mobil konvensional yang berbahan bensin. Nah, salah satu contohnya adalah mobil Formula E ini, yang dimana konsepnya itu adalah selain ground effect ya, yaitu licin dan dapat efisiensi baik di bagian sisi aerodinamikanya. Jadi licin di sini maksudnya dapat membelah angin dengan begitu efisien, dengan begitu cepat ya. Dilihat dari moncongnya di bagian depan sini, yang sangat lancip ya, di bagian depan sini sangat lancip seperti hidung pesawat yang sangat berfungsi untuk membelah angin tersebut dapat secara langsung direct ke bagian atas ataupun bawah ataupun samping kanan kiri mobil. Jadi mengapa pesawat itu hidungnya lebih lancip di depan ya? Itu karena untuk membelah angin dengan lebih efisien ke bagian seluruh bodi mobil di sana atau seluruh bodi pesawat mereka. Seperti itu. Jadi itu adalah konsep utamanya dari mobil listrik. Dan mungkin gue akan bahas mobil listrik ke depan lebih sering, dan akan diselingi oleh mobil-mobil konvensional ataupun mobil motorsport di luar sana. So, kita akan masuk ke bagian depannya. Di sini gue sudah siapkan fotonya. Nah, ini adalah bagian depannya dari mobil Formula E generasi ketiga. Dan ke-12 timnya sama ya, spesifikasi desainnya sama di sini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah bagian depannya dari Formula E generasi ketiga. Kalau kita lihat di sini, bentuknya sangat unik ya. Bentuk bodi mobilnya secara keseluruhan adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas, bentuk mobilnya adalah seperti ini. Dia lancip di depan di sini. Sebentar.
dia sangat lancip di depan, nose tipnya ya, lalu sangat melebar ke arah samping, kiri ataupun kanan mobil, dimulai dari bagian sini, dimulai dari area roda, lalu perluas ke arah bagian samping kiri atau samping kanan mobil, lalu dia rata di bagian sininya. Nah, ini adalah konsep mobilnya mereka. Jadi bagian depan moncong mereka sangat lancip di depan, lalu membuat efek outwash ke arah samping mobil ya. Outwash ke arah samping mobil, jadi udara tersebut diterima dari depan secara langsung, secara cepat, lalu dibuang ke bagian samping mobil, dan lalu diteruskan ke bagian belakang mobil. Seperti itu. Jadi bagian depannya lebih cenderung ke bagian inwash, lalu ke bagian tengah mobil, masuk ke tengah mobil, mereka mengusung konsep outwash ke arah samping mobil. Seperti itu. Jadi itu adalah desain fundamentalnya ya, secara garis besar. Nah, kita balik lagi ke depan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa front wing mereka sangat besar. Ini adalah front wing mereka. Ya. Sangat besar dan juga tinggi. Tingginya mungkin setara dengan leveling ini, setara dengan bodi mobil ini ya. Jadi top mount dari front wing tersebut setara dengan bentuk dari maksudnya tinggi dari bodi mobil kokpit ini ya, gitu, seperti itu. Jadi berbeda dengan F1 yang front wingnya lebih cenderung di bawah ya, lebih pendek di bawah. Dan ini adalah front wingnya mereka. Dan front wing ini sebenarnya bentuknya simple, namun agak sedikit ekstrim bentuknya. Yang dimana di bawahnya di sini, kita akan bahas di bawahnya dulu. Ini adalah main plane-nya dulu. Dan ini adalah main plane dari front wing dari Formula E generasi ketiga. Main plane ini dia bentuknya rata. Nah, ini lihat dia. Bentuk dari main plane front wing ini dia lebih cenderung rata. Dan ini akan membawa low drag efisiensi tersebut ke arah dalam mobil secara khusus, yaitu ke dalam mobil, ke bagian bawah mobil, ke sana ya. Nah, ke sana. Jadi ini di sini juga nose tipnya dia dibuat melayang dan di bawahnya terdapat terowongan angin di sini. Nah, di sini dapat menimbulkan efek Venturi, yaitu percepatan udara, di mana celah semakin kecil, udara tersebut dapat semakin cepat. Dan di terowongan ini dapat menerima angin dan membawa angin tersebut ke bagian bawah mobil. Nah, ke sana. Jadi ini semua ke sana. Naik ke atasnya, kita akan naik ke atasnya di sini. Di atasnya main plane tersebut terdapat flaps ya, dapat hitungannya flaps ya. Flaps front wing yang bentuknya unik, yaitu dia tidak full panjang merata seperti F1 ke arah sini, tapi dia hanya di pinggir dari ujung front wing mereka di sini. Posisinya di sini. Dan ini baru dia bentuknya flaps tersebut melengkung naik ke atas. Nah, di sini. Jadi front wing tersebut flaps tersebut fungsinya mungkin mirip-mirip dengan F1, tapi memang dia bentuknya tidak memanjang dari kiri ke kanan dari end plate menuju ke nose tip depan ya. Jadi dia hanya di ujung sini, di sini, dan dia dibuat melayang. Jadi tidak menyatu antara di sini. Dia tidak menyatu antara main plane di sini dengan flaps bagian pertamanya di sini. Jadi di sini ada celah ya. Ada celah gap antara flaps dengan main plane. Yang dimana celah ini juga menimbulkan efek Venturi
ke bagian bawah mobil, lalu ke bagian tengah mobil. Dan flaps ini agak sedikit melengkung, jadi bisa sedikit memberikan efek downforce sedikit ke bagian depan mobil. Tentu ini adalah mobil sport, tentunya Formula E juga mobil kencang, pasti akan membutuhkan downforce pada bagian depan mobil tersebut. Jadi front wing ini memang tidak lebar dan juga tidak begitu, kemiringan flapsnya tidak begitu miring, tapi ya oke, cukup ada, at least ada di bagian front wing depan tersebut, karena downforce juga harus diimbangkan, bukan hanya full bagian tengah mobil kalau ground effect adalah bagian bawah, lalu bagian belakang mobil, tapi juga harus diimbangi dengan kestabilan downforce pada bagian depan mobil, karena bagian depan mobil adalah bagian grip yang cukup oke, karena di sana adalah steering angle steering dari ban mobil tersebut, seperti itu. Nah, seperti itu dari front wingnya. Kita akan naik ke atasnya lagi karena belum selesai dari front wingnya Formula E. Di bagian atasnya lagi dari front wing Formula E terdapat main plane ya, main plane yang versi kedua di atas ini. Nah, main plane ini dia bentuknya lebih cenderung rata di bawah, sama seperti di bawah. Dia akan membelah angin ke bagian sisi atas atau posisi bawah mobil. Nah, membelah angin ini adalah kunci utama dari desain mobil-mobil listrik. Salah satunya adalah mobil Formula E di sini. Seperti itu. Jadi ini untuk membelah angin dia bentuknya melebar dari sisi kiri tengah mobil lalu ke bagian end plate. Dan di sini adalah end plate-nya yang bentuknya sangat miring. Ya. Jadi ini adalah keunikan dari generasi 3. Salah satu keunikan dari generasi ketiga Formula E ini, dengan front wing mereka dengan di end plate-nya. Dan di sini end plate-nya ini yang ada tulisan Hankook dan nisannya ini, dia sangat miring sudut kemiringannya. Nah, mungkin tujuan utama dari miring ini adalah yang tadi gue udah bilang, di bagian depan mobil sini, di desain mobil ini mereka lebih mengusung konsep inwash ke dalam mobil. Nah, end plate ini dia dibuat miring, mungkin dibuat untuk memberikan efek tersebut, dapat memberikan angin tersebut ke bagian dalam mobil. Jadi berbeda ya dengan F1. Kalau F1 end plate-nya dia lebih tegak di sini, lebih tegak. Lalu di bagian bawah sininya dia terdapat lubang-lubang di sini untuk mengarahkan angin ke bagian luar mobil, ke bagian outwash mobil. Sedangkan kalau di Formula E dia lebih cenderung untuk memakai efek konsep mobil inwash ke dalam anginnya. Jadi ini akan memberikan efek inwash ke dalam dan akan diteruskan ke bagian bodi-bodi samping mobil ini, ke suspensi dan ke hal lainnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian mundur ke bagian front wing ya. Kita akan masuk ke bagian suspensi di sini. Nah, gue akan bahas suspensinya secara singkat saja. Jadi suspensi dari mechanical Formula E generasi ketiga ini, mereka menggunakan suspensi tipe push rod di sini. Gue akan jelaskan, gue akan tunjukkan push rodnya di mana. Nah, sebentar, mungkin gue di foto lain mungkin lebih terlihat. Sebentar. Nah, di sini ya, kita akan bahas dari atas dulu. Sistem suspensi Formula E ini dia lebih mengusung sistem suspensi push rod. Sama seperti F1 bentuk suspensinya, di mana di sini adalah yang bagian atas ini dia adalah wishbone atas. Oke, ini adalah wishbone atas. Nah, di bawahnya ini, yang ini dan ini dia adalah suspensi
bukan suspensi, dia adalah track rod atau steering rod dari setir ke bagian ban untuk menggerakkan ban tersebut ke kiri atau ke kanan. Jadi itu adalah namanya track rod atau steering rod untuk memberikan mekanikal mobil tersebut dapat berbelok dari steering ya. Itu adalah namanya track rod atau steering rod. Nah, di bawahnya sini yang ini dia baru suspensi wishbone bagian bawah. Oke, kita akan masuk ke bagian depan. Nah, ini adalah bagian wishbone atasnya. Sebentar. Ini adalah wishbone atasnya. Nah, ini adalah wishbone bawahnya. Ini adalah track rod, steering rod. Nah, yang satunya lagi, yang ini, dia adalah suspensi push rodnya. Nah, ini adalah suspensi push rodnya dia. Jadi suspensinya ini dipasang di bagian bawah, lebih ke 3/4 mobil ya, bodi mobil. Mungkin di foto lain gue akan lebih terlihat ya. Sebentar. Nah, di sini. Nah, jadi di sini gue akan ulangi lagi. Ini adalah bagian wishbone atasnya. Ini adalah wishbone bawahnya yang di sini. Nah, ini adalah steering rod atau track rodnya. Nah, yang satunya lagi, ini adalah push rodnya, merupakan elemen anti dive-nya mereka. Jadi suspensi push rodnya mereka tidak dipasang di pop mount dari ujung bodi mobil ini, tapi mereka agak diturunkan ke bagian bawahnya. Di sini, dipasangkan di sini. Dan dialirkan ke bagian bawah ban depan. Seperti itu. Nah, di bagian bawah sini. Ke bagian bawah sini ya. Seperti itu. Jadi, suspensinya mereka menggunakan suspensi push rod yang merupakan mekanikal baik ya, mekanikal suspensi baik ketika mobil tersebut dipacu dan direm, akan menimbulkan efek anti dive yang oke. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah mobilnya lagi dari perspektif, dari tampak perspektif ya. Jadi ini tadi bagian depannya, front wingnya. Ini adalah main plane bagian atasnya ya. Jadi ada double main plane atas dan main plane bawah, dan ini adalah end plate-nya, dan di bagian belakang end plate ini terdapat flaps front wing-nya yang kecil. Nah, ini adalah rodanya, dan kita akan masuk ke bagian sampingnya ya. Jadi ini adalah bagian perspektifnya dulu. Nah, oke, kita akan masuk ke bagian sampingnya. Namun sebelum masuk ke bagian sampingnya, gue perlu highlight lagi. Di sini adalah mobil ini menggunakan sedikit konsep ground effect dari F1. Maka dari itu, kalau kita lihat di sini bentuk atau right head ya, atau ketinggian mobilnya, dia cenderung lebih ceper atau lebih dekat dengan tanah untuk mengenerating downforce. Oke, ini adalah bagian sampingnya dari mobil Formula E generasi ketiga. Kita lihat di sini, dia tidak adanya sidepod ya, tidak adanya sidepod. Sebenarnya ada. Nah, sebenarnya ada sidepod, namun sangat kecil dan terpencil. Dimana mungkin akan gue bahas di part 2-nya di bagian detail. Oke, jadi sidepodnya, sebenarnya sidepod dari Formula E ini ada, yaitu di bagian sini. Nah, di bagian sini ya. Sebenarnya di bagian sini mulutnya di bagian sini. Namun sangat-sangat tidak terlihat, dan kalau mau melihat harus di posisi angle yang cukup untuk dapat melihat dari mulut bukaan dari inlet sidepodnya. Dan inlet sidepodnya dari Formula E ini berbeda dengan konsep dari F1, yang dimana inlet sidepodnya adalah untuk pendinginan mesin,
Kalau inlet setpotnya untuk setpot Formula E ini bukan untuk pendinginan mesin, tapi untuk meluruskan dan pendistribusian beban angin tersebut ke bagian dalam mobil, lalu nanti akan dibuang ke bagian belakang mobil. Dan di sana akan gue bahas di part 2 di bagian detail. So yang penasaran tunggu videonya di esok hari di jam yang sama. Oke, ini adalah mobilnya dari Formula E generasi ketiga. Kalau kita lihat di sini, drivingnya dia lebih tengah ya. Ya pasti di tengah karena mobil Formula dia pasti di tengah. Lalu di belakangnya sini dia terdapat roll hoop ya. Dia sama dengan F1, dan roll hoop ini kalau kita lihat dari bagian depan dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi roll hoopnya ini dia lancip ke atas di sini, bentuknya seperti itu. Nah, roll hoop ini dia ada covernya lagi. Kalau kita lihat di sini, dia ada covernya lagi. Nah, covernya ini dia memiliki celah di sini, ke dalam sini. Nah, itu akan gue bahas lagi di part detail. Jadi so stay tune di videonya. Oke, kita akan masuk ke bagian bawahnya. Jadi bagian bawah bodi mobil dari Formula E ini dia lebar ya permukaannya. Nah, di sini dia lebar. Jadi di sini akan penuh angin. Di sini penuh angin semua ke bagian belakang mobil, dan tidak secara putus disalurkan dari depan ke tengah lalu ke belakang mobil, ke area belakang mobil di sana. Nah, kita akan masuk ke bagian bawahnya. Di sini kita bisa lihat di sini adalah floornya, sedikit floor, tidak lebar ya, dan hanya kecil di segini floornya ini. Nah, floornya ini dia bentuknya sederhana karena dia lebih membuat angin tersebut dapat mengalir ke bagian atas floor atau ke bagian bawah floor sana. Dia akan membelah angin sama seperti bentuk dari bentuk dari main plane dari front wing Formula E di sini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini. Di sini dia melengkung ya, seperti tadi gue bilang, di sini dia melengkung ke arah luar, outwash. Lalu di bagian sini dia lebih cenderung rata, datar ya ke bagian belakang mobil. Jadi di sini akan memberikan efek outwash secara maksimal ke bagian luar mobil. Jadi seperti fungsinya sama dengan leading edge di Formula One, F1. Namun di sini leading edge-nya segede body sini. Seperti itu. Jadi di sini akan memaksimalkan efek outwash ke arah samping mobil, lalu diteruskan ke bagian belakang mobil di sana. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping ya seperti ini. Dan di bagian belakang sini dia terdapat lekungan ya, agak sedikit naik. Nah, ini akan memberikan efek udara tersebut naik ke atas ban secara sedikit, karena dia untuk mengcover ban tersebut, meminimalisir turbulensi tire wake dari ban belakang. Seperti itu. Jadi dia akan mengangkat angin ke bagian belakang ban mobil tersebut. Lalu di sini terdapat rear wing yang bentuknya juga sangat unik ya. Dia kalau kita lihat dari sini dia bentuknya miring ya, sama seperti front wing di depan tadi. Tapi kalau front wing di depan tadi miringnya ke arah sini, kalau dari rear wing dia miringnya ke arah sini. Seperti itu. Jadi dibalik, di inverse sudut kemiringannya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini mungkin agak sedikit mirip ya dengan F1 di bagian rear wingnya. Jadi mungkin itu saja dari pembahasan Formula E di sini part 1-nya. So thank you guys sudah menonton. Gue akan bahas itu di
esok hari untuk bagian detail dan bagian belakang mobil. So stay tune di video gue, dan terima kasih sih sudah menonton. And see you guys on the next video di esok hari di jam yang sama.